sekali dengan cara jangan lupa kalian follow RK Production betul ya. RK Production juga apa ya, membawa pesan maaf itu bisa Iya. jadi sudut pandang seorang Sarah dibawa dalam Febri untuk dibawakan dalam lagu gitu. Oh gitu, ada kesulitan apa enggak? Ada sih sedikit karena saya terlalu mendalami gitu loh. Saya terlalu mendalami sosok Sarah. Jadi agak gitu ya Bang ya. Jadinya saya sosok Sarah baper. Saya jadi baper gitu. Saya jadi dikit-dikit deket sama orang yang lagi deket PDKT sama saya, jadinya berantem mulu juga gitu. Jangan salah loh, nggak usah dibuka ya. Jadi walaupun begini mereka kan punya kisah ya, lagu Kau Cintakan Cintaku. Jadi gini-gini nih masih kayak ABG kalau berantem loh. Lempar-lemparan handphone tuh sering terjadi gitu. Jadi lucu lah gitu. Tapi enggak gimana-gimana karena mereka mungkin sempat terpisah lama. Diingat-ingat yang dulu-dulu gitu. Jadi ya kita doakan lah. Jadi kalau dibilang sulit ya agak cukup kesulitan karena saya jadi mendalami banget gitu ya kan. Ya, kalau untuk membawakan lagunya ya puji Tuhan aransemennya luar biasa lah ya. Ya siapa sih ya kan. Dan menurut saya itu lagu yang ya easy listening, enak didengar dan dalam gitu. Maksud hatinya dalam dan luar biasa dengan tim Alkasi, kakak-kakak semua di sini kolaborasinya bareng-bareng ya Kak Ari. Yang Ari untuk aransemen ya Kak Ari. Bareng-bareng tuh, semua bareng-bareng. Memang Alkasi itu ya satu keluarga yang ikatannya ya kita doakan lah ke depannya lagu Maaf ini bisa membawakan berkat lagi buat Alkasi, kita maju lagi, mudah-mudahan kita dapat off air ya kan, amin ya kan Bang, nanti biar tahun baruan dapat uang ya nggak sih. Saya jawab dulu karena kan Bang Ibnu harus ketik ya untuk yang Febri dulu di Jawa, bagaimana saya membawakan lagu ini supaya lagu ini berjawa, karena awalnya saya juga nggak tahu kalau saya bakalan dipilih atau Abang ngajak berkolaborasi saya untuk membawakan lagu ciptaannya gitu, ciptaannya bersama teman-teman Alkasi. Jadi awalnya memang saya berhubungan baik, seperti keluarga sama Abang, sama Kak Sarah, sampai saatnya saya dipertemukan, dikenalin Abang oleh Kak Sarah, dengan Kak Sarah ya Kak, kita dipertemukan karena kan banyak netizen atau banyak orang yang mikir Febri itu yang bakal bawa Abang keluar dari panti gitu. Dan ya ternyata berkenalan dengan Kak Sarah adalah bukan hal yang sulit ya Kak. Kita langsung klop, kita langsung cocok sama seperti adik dan kakak. Jadi udah terbina hubungan baik itu. Abang kasih lagu dan lirik. Waktu itu kita ketemu juga di Kopi Genta dengan teman-teman yang kasih, dengan Kak Ari dan lain-lainnya, dikasih tahu nadanya dan menurut aku sih ya aku langsung suka gitu, dan aku baca perkata demi perkata memang kata Abang ini adalah kisahku dengan Sarah deh, dan aku percayakan kamu bisa membawakannya. Enggak juga deh, waktu itu Abang pernah sempat nawarin Febri untuk audisi, tapi Febri nggak mau. Kalau mau ya langsung mau, kalau audisi nggak mau gitu ya Bang, ya gitu ya bener gak Bang? Katanya belagu lu, kata gitu. Gitu, terus ternyata ya bercanda ya Bang ya, tapi emang akhirnya puji Tuhan kita bisa sampai detik ini undang teman-teman media di sini bisa rilis lagunya, bisa launching dan udah ada di iTunes ya Bang ya, udah masuk juga dan ya menurut saya mudah-mudahan kalau ada off air saya nggak nangis-nangis kayak tadi ya gitu, karena emang lagunya menurut saya memang saya resapi sekali gitu, karena saya tahu cukup banyak, sedikit banyaknya saya tahu cerita tentang Abang dan Kakak, itu aja. Udah Bang? Tuhan dan petunjuk Tuhan ya. Kuat aja rasaku nunjuk Febri. Waktu Tuhan dan petunjuk Tuhan ya, kuat aja rasaku nunjuk Febri gitu. Ya Bang, kita pertama kali ketemu, walaupun udah ada beberapa media sih yang datengin Bang Ibnu. Halo. Tapi menurut Febri sih nggak tahu ya, kepo gitu sama kehidupan Bang Ibnu. Jadi satu hari setelah saya pulang dari panti jompo tersebut, panti penil, saya terus WA sama ibu panti gitu. Gimana Abang, gimana, kepo gitu loh, kepo aja pokoknya. Gimana sih gitu. Terus ya saya berusaha untuk ya ngomongin beberapa media untuk bikin hashtag Ibnu. Ya Bang ya, puji Tuhan ya. Ternyata dia masih bisa berkarya luar biasa menciptakan lagu yang seperti itu, bener kan? Ya karena Abang cuma bisa nulis, ternyata teman-teman
kasih masih seperti dulu gak sih Kak? Masih lah ya, masih dong gitu. Dan cerita yang katanya nggak dipeduli itu enggak lah, karena butuh waktu ya Kak Ari ya gitu. Kalau katanya kan orang Ibnu ditinggal gitu aja, enggak lah. Karena kan informasi juga kan pelan-pelan akhirnya semua tahu ya bisa seperti ini ya Bang, luar biasa Abang. Ada lagi? Ya perasaannya pasti saya sangat senang banget. Saya sangat merasa mendapatkan satu bukan band baru ya. Kita tuh kayak keluarga gitu. Di sini kita mengerjakannya karya ya semuanya Kak Ari, Mas Fajar, semua Mas Kak Opik. Kita saling bertukar pikiran itu secara kekeluargaan. Gimana? Karena berkomunikasi dengan Abang juga kan cukup sulit gitu. Gak sulit tapi kita harus, karena ini lagu berdasarkan dari based on true story, dari kisah nyata dia, kita juga harus gali, kita harus tahu sifatnya Kak Ibnu dan Kak Sarah gitu. Dan menurut saya luar biasa ya, mudah-mudahan bisa menjadi berkah, bisa menjadi salah satu single yang bisa membawa kembali nama LKC di dunia Belantika Musik Indonesia. Itu aja yang terbaik. Terima kasih kan masing-masing selama ini ya, dari semua masing-masing personil ya kan, mungkin sekarang bersatu kembali dalam LKC. Bisa diceritakan sedikit Bang El Ari, silahkan teman-teman media. Oke, terima kasih. Saya mewakili teman-teman mungkin menyampaikan awalnya LKC kebangkitan itu adalah pas kita menjemput Ibnu di panti penil itu. Jadi setelah itu barulah ada ide untuk membangkitkan LKC lagi. Nah dari situ adalah semangat yang mungkin tanpa dibuat-buat, tanpa dikonsep, itu semangat dengan sendirinya muncul dan akhirnya berjalan semuanya. Dan memang semangat kita adalah tali persahabatan. Dan yang uniknya lagi, kebangkitan LKC ini waktunya bersamaan dengan bersatunya kembali Sarah dan Ibnu. Jadi waktunya hampir bersamaan. Jadi pas kita launching LKC pertama itu bersamaan waktunya dengan bersatunya Ibnu dan Sarah. Jadi mungkin Sarah juga adalah keluarga besar LKC juga. Jadi semuanya kita adalah keluarga besar dan semangat kita adalah tali cinta dan persahabatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk ke depannya lagu Maaf ini mungkin bisa menginspirasi, karena ini adalah kisah nyata dari kehidupan asmaranya Ibnu dan Sarah, dari mereka bersahabat dari waktu kecil, berpisah sampai akhirnya ketemu lagi dalam kondisi yang mungkin bagi semua orang itu suatu hal yang luar biasa lah kalau perhubungan mereka itu. Dan semoga bisa menginspirasi orang bahwa kita dalam persahabatan tidak mengenal adanya perbedaan suku, agama, dan perbedaan kondisi. Itu kita tidak mengenal dalam persahabatan. Itu kita yang tetap kita jaga semangatnya sampai nanti. Dan untuk proyek kedepannya mungkin LKC akan tetap konsisten dengan LKC Reborn, yang kita mencari tambahan personel tadi yang sudah disebutkan. Kita mencari vokalis tetap, dan LKC Legacy yang sifatnya itulah kisah nyata dari Ibnu dan dengan vokalis featuring. Dan mungkin nanti ada lagi satu proyek yang mungkin kita akan luncurkan, yaitu LKC Revive. LKC Revive itu kita recycle lagi lagu-lagu album 1 album 2 dengan vokalis yang baru. Yang mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan semua proyek kita dapat mendapat tempat di hati penikmat musik Indonesia dan membawa manfaat untuk kita semua, khususnya untuk Ibnu bisa menjalankan kehidupannya dengan penuh semangat dan bisa dapat rezeki dari sini untuk kehidupan. Dan terima kasih untuk semua media yang telah datang untuk acara ini dan memberi perhatian yang banyak untuk kami. Lagu-lagu kami dapat diterima di masyarakat itu tadi satu, terus bisa menginspirasi penikmat musik Indonesia dan masyarakat Indonesia yang sekarang sudah sedikit terpecah belah itulah ya, karena kita memberikan pesan moral di situ adalah kami dengan tali cinta dan persahabatan semua bisa disatukan. Terus dan
mungkin ke depannya semoga agenda-agenda atraksi yang lain bisa berjalan semuanya, LKC Ribon, LKC Legacy. Dan nanti tanggal 10 kita ada perskon di Naga Suara khusus untuk membahas semua lagu kita, dan kita berhak untuk memiliki lagu itu lagi dan mengolah kembali lagu itu. Mungkin nanti kawan-kawan media bisa datang ke merapat ke Naga Suara tanggal 10 jam 4 untuk menghadiri perskon kita tentang masalah lagu. Itu mungkin pesan terakhir saya. Terima kasih keluarga besar LKC dan juga teman-teman media. Kami menyatukan kembali LKC itu. Kalau kami teman-teman yang melihat Ibnu itu adalah seorang seniman. Jadi dia tidak akan ada yang bisa menghentikan dorongan seninya untuk berkarya itu. Nah makanya pas kita ada benturan dengan label itu, mungkin itu memukul dia, sangat memukul dia, dan akhirnya kita jadi terlantung-lantung lah gitu ya, sampai selama 10 tahun itu akhirnya kita sekarang alhamdulillah berkumpul lagi. Itu saya yakin itu udah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ini semua, yang membuat skenario luar biasa ini semua untuk kami bersyukur sekali. Dan sekarang mungkin Ibnu nggak bisa nyanyi, tapi dia masih bisa berkarya melalui lirik-liriknya yang dahsyat itu ya. Jadi saya sebagai teman-teman LKC sangat mempercayakan lirik-lirik Ibnu ini untuk dijadikan lagu-lagu di kemudian hari. Dan dia adalah seorang vokalis yang luar biasa tadinya, tapi sekarang dia seorang vokalis legenda dari LKC. Terima kasih. Sarah yang ditulis sama Ibnu. Jadi garis besarnya mungkin nanti saya hanya menggambarkan saja, karena waktu itu memang liriknya sudah ada. Kebetulan Ibnu sendiri yang nulis liriknya tentang perasaan Sarah. Jadi bukan perasaan Ibnu, tapi Ibnu menulis tentang perasaan Sarah. Jadi kebaliknya, yang nulisnya Ibnu, tapi mengungkapkan perasaan Sarah. Nah, saya di sini sebagai rekannya LKC hanya membantu mencarikan notasi yang cocok untuk lagu tersebut. Kebetulan saya dan teman saya, sahabat saya dari Bandung, Firman, saya kolab bersama dia untuk mencari notasi yang chord dan notasinya itu yang ngepas dengan liriknya gitu. Karena liriknya sudah ada, lagunya belum ada. Karena kan keterbatasan Ibnu membuat lagu, tidak bisa dia mengeluarkan notasi suaranya apa gimana. Liriknya itu sudah ada, Ibnu tulis waktu itu persis setelah itu ya, setelah keluar dari hari yang sama keluar dari Panti Pinel, dia menulis sebuah ungkapan hati dari Sarah, ungkapan hati Sarah berarti kan, maaf ini ungkapan hati Sarah yang ditulis oleh Ibnu. Saya hanya merealisasikan, mencari not yang terbaik untuk lagu itu sama teman saya Firman. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Kalau isi apa untuk isi liriknya Ibnu yang lebih dalam karena dia lebih tahu. Jangan lupa subscribe ya.